Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello Sobat ISIS. Sebelumnya yang terhormat untuk kakak-kakak pengurus ISIS dan juga tutor kita yang terbaik yaitu Mr. Pradana. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang simple present tense. Tetapi sebelum itu, supaya lebih semangat dalam belajar, kita teriakkan jargon ISIS bersama-sama. ISIS, yes. ISIS, 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 aku sih, yes. Langsung saja kita mulai materinya. Simple present tense ini adalah tenses yang paling dasar teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa paham betul dan tahu penggunaan kapan sih simple present tense ini dipakai. Langsung saja saya mulai dari contoh kalimat berikut. Oke, di sini saya menggunakan I buy a dress dan she buys a dress. Apakah kalian menemukan perbedaannya? Ya, perbedaan yang pertama ada pada subjek I dan she. Kemudian pada kata verb atau kata kerja buy dan di sini ada s-nya. Kenapa di sini ada s-nya? Karena menggunakan she, sedangkan she masuk dalam circle atau kelompok she, he, it. Dan I masuk dalam circle I, you, they, dan we. Nah, mengapa kalau yang she ada s-nya? Nah, karena mereka masuk dalam she, he, it. Jadi kalau misalnya subjeknya itu she, he, it menggunakan s. Kalau subjeknya itu I, you, they, we tidak menggunakan s. Nah, ini kalau kalian bertanya apa sih sebenarnya rumus dari simple present tense? Simpelnya yang pertama, jika kalimatnya positif, maka rumusnya sebagai berikut. Kita pakai rumusnya subjek tambah. Nah, untuk negatifnya saya buat contoh dari kata positifnya tadi. Tadi kan I buy a dress, kalau dinegatifkan berarti I don't buy a dress. Sedangkan yang she buys a dress, kalau dinegatifkan maka nah, ini tetap subjeknya I dan she, cuman bedanya terletak pada kata tidaknya. Di sini kenapa pakai don't dan kenapa pakai does? Karena dia menggunakan she. Ingatkah? She itu masuk circle she, he, it, dan I masuk circle I, you, they, we. Kemudian kenapa kok verbnya tidak menggunakan es? Karena jika katanya itu negatif, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Subjek. Kemudian jika kalian bingung mengenai es atau s dalam sebuah verb, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, jika mau ditambahi es, itu kata akhirnya harus berakhiran ess, ch, sh, x, o. Nah, ini semuanya belakangnya berarti ditambahi es. Misalnya go, example, kita pakai kata go, jika ditambahi es maka jadi goes. Seperti ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan simple present tense. Yang pertama adalah simple present tense ini mengungkapkan sebuah fakta. Misalnya panas dari api, fire is hot, itu kan fakta. Nah, jadi itu menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua itu digunakan dalam jangka waktu yang terus menerus atau berulang-ulang. Nah, itu biasanya menggunakan simple present tense. Dan timelinenya atau penanda waktunya itu biasanya seperti setiap hari, every day, every time, every night, sometimes, terus always,
Nah, seperti itu. Itu adalah penanda waktu dari simple present tense. Yang ketiga yaitu perintah atau larangan. Contohnya adalah close the door atau open the door. Nah, itu biasanya yang belakangnya menggunakan tanda seru itu menggunakan simple present tense. Dan selanjutnya yaitu digunakan untuk rencana masa depan atau jangka waktunya tuh lebih sedikit atau tidak terlalu jauh lah ya, misalnya besok atau 2 hari berikutnya, misalnya ada pesta yang akan dikerjakan besok atau segera, the party is start soon. Nah itu soon tuh penanda kalimatnya yang akan segera dikerjakan, partinya itu akan segera dimulai tuh. Nah, demikian adalah materi tentang simple present tense. Semoga kalian semua memahami apa yang saya sampaikan dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.